Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas final visualisasi informasi dengan beberapa kasus yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, kemudian langsung saja kita ya interpretasikan eh, diagram-diagram dari dashboard ini. Ya. Untuk pertanyaan pertama itu adalah apakah ada pola musiman yang terlihat dalam penjualan? Ya, pada penjualan, jika ingin melihat pola musiman maka kita harus melihat pada pola kuarternya. Ya, bisa dilihat pada misalkan di sini pada kuarter kedua yaitu musim kedua pada tahun 2019 itu terhitung bahwa ada 595 sales report yaitu laporan penjualan dihitung. Kemudian pada musim-musim berikutnya itu jumlahnya terus meningkat, meningkat, meningkat hingga musim-musim pada tahun 2020 ya pada tahun 2023 ya pada tahun 2022 itu menurun ke 2023. Ya, jika ditanya apakah ada pola musiman, maka jawabannya adalah ya tentu saja ada. Tapi polanya itu bukan pola bukan pola repetitif seperti setelah naik turun lagi pergantian tahun naik turun lagi ya tidak seperti itu. Jadi polanya itu lama-lama semakin meningkat seperti itu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor satu itu sudah terjawab hanya pada satu diagram saja. Ya. Kemudian, bagaimana performa penjualan pada masing-masing country? Ya, jadi misalkan saya di sini kita bisa lihat dalam diagramnya. Nah, di sini kan ada United States, United Kingdom, US, ada China. Di sini tidak kelihatan. Ya, mungkin seperti itu. Ya, kemudian ada Australia. Nah, di sini misalnya kita memilih eh, United States. Nah, di sini akan menyesuaikan kategori sales distribution untuk United States itu seperti ini. Yang pertama adalah intimates, kategori intimates yang paling tinggi sales reportnya. Kemudian di sini terpampang pola dari waktu ke waktu. Nah, performa penjualan masing-masing konten ini bisa dilihat dari hanya dua gambar ini. Ya, itu. Bisa disimpulkan jika mau melihat juga kan di bagian eh, China, ini China, ya yang tertinggi tetap Intimates. Jadi tiap negara itu mirip-mirip lah. Ya. Kemudian untuk nomor ketiga itu bagaimana distribusi penjualan berdasarkan kategori produk brand. Ya, seperti misalkan saya ingin melihat eh, distribusi penjualan untuk kategori socks atau pants saja lah. Ini untuk celana, ya bisa dilihat bahwa grafiknya meningkatnya tidak terlalu signifikan dari musim ke musim. Ya, beda halnya dengan jika dilihat per tahun mungkin ada perubahan. Oh ya, ada penurunan tingkatan, ada sedikit ya menurun pada tahun 2003. Kemudian misalkan kita ingin mempersempit di United, United Kingdom, ya lebih sedikit lagi ya. Jadi salesnya terhitung ya di atas rata-rata ya. Ini masuk di atas rata-rata. Sebenarnya di sini ada tulisannya, cuman agak nggak kelihatan sih. Nggak apa-apa. Kayaknya bug dari ininya tabelnya. Ya, kemudian saya perbaiki dulu ya. Skalanya agak ini.
Oke, ya sudah aman. Oke. Nah, ini juga oke. Maaf saya tidak pakai mouse jadi agak-agak oke. Kemudian ya semoga pertanyaan tiga tadi terjawab dengan ini karena kita bisa menyeleksi di sini kategori-kategori sales, kemudian kita ini kita bisa melihat performanya dari waktu ke waktu, kemudian dari berdasarkan geografinya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan keempat itu bagaimana tren penjualan harian, mingguan, atau bulanan dari waktu ke waktu. Ya, jadi caranya sama seperti yang tadi. Jadi caranya itu kita tekan tombol plus di sini saja. Ya, ini untuk per musim, ya per quarter ya. Jadi ya ada peningkatan polanya. Kalau kita ingin dari bulan misalkan bulan. Nah, bulan itu ya di sini kita lihat bahwa pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Mei itu mencapai puncak penjualannya. Kemudian setelah itu pada bulan Juni 2023 itu eh, tidak terhitung eh, hanya hanya 54 yang terhitung sales repairnya seperti itu. Kemudian pada tahun ya untuk tren harian ya bisa dilihat seperti ini lama-lama meningkat dengan dari waktu ke waktu yang puncaknya pada pada minggu ke berapa 21 minggu ke-7 eh minggu ketiga pada bulan Mei. Ya, kemudian untuk harian bisa dilihat lagi, ya grafiknya kecil ya, tidak apa-apa. Ya, ya. Di sini ada pada tanggal 28 Mei itu puncak tertingginya seperti itu. Oke. Ya, jadi mungkin segitu saja dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, semoga eh, tugas ini bisa menjadi ya penunjang nilai saya untuk kedepannya. Oke. Oke, mantap, mantap. Ya, jadi demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.